Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai sistem HR yang terstruktur dengan fokus pada Talent Management Program, khususnya program orientasi talenta. Sebelum masuk ke pembahasan utama, ada satu fakta penting yang perlu kita perhatikan. Berdasarkan riset dari SHRM Foundation, karyawan baru yang tidak mendapatkan orientasi yang baik memiliki kemungkinan 33% lebih tinggi untuk keluar dalam 6 bulan pertama. Selain itu, perusahaan juga berpotensi kehilangan lebih dari 50% produktivitas dan harus menanggung biaya rekrutmen ulang yang bisa mencapai 2 kali gaji tahunan. Fakta ini menunjukkan bahwa proses orientasi bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan kebutuhan strategis dalam manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian orientasi talenta. Orientasi talenta adalah proses strategis yang membantu karyawan baru memahami pengetahuan, keterampilan, serta perilaku yang dibutuhkan agar dapat bekerja secara efektif dalam organisasi. Proses ini mencakup pengenalan organisasi, pemahaman tugas dan tanggung jawab, pelatihan, pendampingan, hingga integrasi sosial dan evaluasi. Jadi orientasi bukan hanya kegiatan satu hari, tetapi proses berkelanjutan. Kemudian kita bahas tujuan dan manfaat dari program orientasi. Tujuan utama dari program ini adalah mempercepat adaptasi kerja, meningkatkan pemahaman terhadap pekerjaan, memperkuat keterlibatan karyawan, serta mengurangi tingkat turnover sejak dini. Sementara itu, manfaat yang dihasilkan antara lain peningkatan produktivitas, meningkatnya kepuasan dan kepercayaan diri karyawan, serta terbentuknya komitmen terhadap organisasi. Dengan kata lain, program orientasi adalah investasi jangka panjang bagi perusahaan. Selanjutnya, terdapat beberapa tahapan dalam program orientasi talenta. Tahapan pertama adalah pre-boarding, yaitu pemberian informasi awal terkait perusahaan, budaya, dan administrasi. Tahap kedua adalah orientasi, yang berisi penjelasan mengenai visi, misi, struktur organisasi, serta sistem kerja. Tahap ketiga adalah integrasi, di mana karyawan mulai berinteraksi dengan tim dan mendapatkan pendampingan. Tahap terakhir adalah performance execution, yaitu evaluasi kinerja, pemberian umpan balik, serta penetapan target kerja. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi dukungan manajemen, sistem HR yang terstruktur, budaya organisasi yang positif, serta pemanfaatan teknologi. Sedangkan faktor penghambat antara lain kurangnya pendampingan, komunikasi yang lemah, orientasi yang tidak terstruktur, serta keterbatasan kompetensi SDM. Untuk memperjelas, kita lihat studi kasus pada PT Telkom Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Telkom telah menerapkan pre-boarding, orientasi, pelatihan, mentoring, serta evaluasi selama masa probation. Namun, masih terdapat kendala seperti lambatnya adaptasi terhadap sistem digital, kesenjangan komunikasi antar divisi, beban kerja mentor yang tinggi, serta terbatasnya interaksi sosial dalam sistem kerja hibrid. Sebagai solusi, perusahaan dapat mengembangkan platform onboarding digital, memberikan pelatihan mentoring, serta mengadakan kegiatan team building untuk meningkatkan interaksi dan kolaborasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa program orientasi yang terstruktur mampu mempercepat adaptasi dan meningkatkan produktivitas karyawan baru. Onboarding yang efektif juga dapat menurunkan tingkat turnover serta memperkuat komitmen terhadap organisasi. Di era kerja hibrid, integrasi teknologi menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, evaluasi berkala dan mentoring yang berkualitas menjadi kunci keberhasilan program ini. Akhir kata, talenta terbaik bukan hanya direkrut, tetapi harus dikelola dan dikembangkan sejak hari pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.